Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ananda Givani Ramadan, absen 22 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya ingin mereview novel buku berjudul Laskar Pelangi yang diterbitkan oleh Andrea Hirata. Kenapa saya ingin mereview novel ini? Dikarenakan ini adalah karya pertama Andrea Hirata dan ini merupakan bestseller novel pada masanya, yaitu tahun terbit 2005. Ini bestseller pada tahun 2005 dan diterbitkan di kota Yogyakarta oleh Bentang Pustaka dan memiliki ISBN 979306279-7 yang berhalaman 529 halaman. Nah, untuk sinopsisnya di sini Andrea Hirata bercerita mengenai kehidupan 10 anak yang berada di Desa Kantung. Di situ ia menemukan sekolah Muhammadiyah yang hanya beranggotakan 9 orang yang diharuskan 10 orang. Jika tidak 10 orang maka sekolah itu akan dibubarkan. Nah, ketika saat kepala sekolahnya itu berpidato untuk membubarkan sekolah, ada seorang ibu yang bisa bertepatan mendaftarkan anaknya sehingga sekolah tersebut tidak jadi dibubarkan dan sekolah tetap eksis. Nah, berawal dari sinilah cerita dimulai. Pertama-tama pembagian tempat duduk kelas, lalu anak-anak saling memperkenalkan diri. Masing-masing anak memiliki karakter dan tingkah laku yang khas. Nah, di sini yang diceritakan yaitu 9 anak bernama Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. Mereka ialah Laskar Pelangi yang diceritakan di novel ini. Julukan tersebut diberikan oleh Bu Muslimah karena mereka menyukai pelangi. Nama Laskar Pelangi ini pernah membuat nama sekolahnya menjadi harum. Nah, sekarang untuk penokohannya yang saya paling suka yaitu Ikal. Ikal ialah tokoh yang paling pintar. Ia juga hobi menulis novel dan ia mencintai Aling yang merupakan sepupu dari Akyong. Lalu ada Lintang. Lintang, teman sebangku Ikal, ini sangat jenius. Ia merupakan anak yang nelayan yang miskin yang menghidupi 14 jiwa. Nah, Lintang ini dijuluki sebagai Einstein kecil di novel ini ya. Nah, namun sayangnya cita-citanya untuk menjadi ahli matematika itu gagal dikarenakan ayahnya meninggal. Nah, Sahara menjadi satu-satunya anak gadis yang berada di Laskar Pelangi. Sifatnya itu keras kepala, patuh terhadap agama, memiliki pendirian kuat, pandai dan ramah. Lalu Mahar ialah pria yang tampan, tubuhnya kurus dan berbakat di bidang seni pada Laskar Pelangi ini. Lalu Akyong ialah keturunan Tionghoa yang menjadikan Mahar sebagai gurunya. Meskipun buruk rupa namun baik hati dan suka menolong. Syahdan merupakan sosok yang tidak menonjol. Nah, walaupun Syahdan tidak menonjol tapi ia bekerja keras untuk menjadi aktor meskipun perannya kecil. Akhirnya karena bosan, lalu ia memutuskan untuk kursus komputer dan menjadi desainer. Lalu Kucai selalu dipercaya jadi ketua kelas setiap generasi sekolah dikarenakan ia memiliki sifat kepemimpinan. Nah, saat dewasa ia menjadi ketua fraksi DPRD Belitung, jadi ketua DPR. Borek itu saat dewasa ia tampil sebagai kuli dikarenakan ia juga memiliki fisik yang kuat. Lalu Trapani ia juga pria tampan. Ia pria tampan, baik hati dan pandai, namun terlalu bergantung kepada ibunya yang membuatnya tinggal di rumah sakit jiwa. Harun mempunyai keterbelakangan mental sehingga memulai sekolahnya terlambat. Ia memiliki sifat yang jenaka. Jadi di novel ini ada karakter-karakter yang bermacam-macam dari setiap anak ya, yang itu tidak sama dan ada yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu kelebihan dan kekurangan buku ini kelebihannya berisi cerita persahabatan yang mengharukan dan dapat memberikan banyak inspirasi, termasuk saya. Saya membaca buku ini juga, wah, bagus sekali itu bukunya, keren gitu. Lalu dan juga banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari usaha-usaha yang dilakukan Lintang, terutama ia merupakan Einstein kecil yang kehilangan ayahnya pada saat masih muda itu wah. Lalu
Untuk kelemahannya banyak digunakan nama-nama ilmiah. Nah, banyak gunakan nama-nama ilmiah dan juga dikarenakan Andrea Hirata ialah orang yang hidup di Melayu dan berbahasa Melayu, jadi bukunya ditulis dengan bahasa Melayu. Nah, yang itu tidak bisa dipahami oleh hampir tidak semua orang bisa memahami bahasa Melayu. Nah, itu yang sangat saya sayangkan, itu bahasanya di situ. Lalu selain dari bahasa, kelemahan dari bukunya ini yaitu glosarium tidak diletakkan di halaman di makna kata itu berada, jadi terpisah gitu. Jadi agak membingungkan sedikit, tapi selain dari itu sudah bagus sekali. Ini saya sangat suka sekali.